Shalom, selamat malam buat kita semua. Dan saatnya kita akan mau datang kepada Tuhan. Kita mau beribadah meskipun dengan online, tapi kami yakin dan percaya hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua. Kita mau katakan, Tuhan, aku mau menyenangkan hatimu. Tuhan, terima kasih buat hari yang kau beri. Aku mau menyenangkan hatimu pada pagi hari malam ini. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kudusnya, indah, tulus selalu. Agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kudus dan indah, tulus selalu. Agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Ini kerinduan kami ya Bapa. Kami mau menyenangkan hatimu ya Tuhan. Ampuni segala dosa, kekurangan, kelemahan, kebodohan kami. Engkau kuduskan basuh kami dengan darah-Mu. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau mensucikan layakan kami ya Tuhan. Agar setiap apa yang kami lakukan tidak dengan sia-sia. Kami boleh menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Kami akan membuka ibadah ini dari awal pertengahan sampai tamatnya. Biar Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan memberkati.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, pemuda remaja yang dikasih dalam Tuhan, mari kita mau menyanyikan satu lagu pujian dengan girang-girang, dengan sorak-sorai. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak gembala, juru selamat umat manusia. Yesus kami yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia raja segalanya. Yesus lakukan perkara besar, Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak gembala, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia raja segalanya. Yesus anak gembala, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia raja segalanya. Bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batu. Aku percaya akan Dia, Dia perisai itu. Aku percaya akan Dia, Aku selamatku. Aku percaya akan Dia.
firman-Nya. Sebab Dialah Raja segala raja, kekuatanku perisaiku, gunung batuku. Bersoraklah puji sembah Dia. Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom Sang Damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom Sang Damai. Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom Sang Damai. Rafa, Allah yang menyembuhkan, haleluya. Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom Sang Damai. Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom Sang Damai. Shalom Sang Damai, Yehova Shalom Sang Damai. Amin, haleluya. Haleluya. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan buat saya dan saudara. Sebab itu kita tidak perlu takut, karena Allah selalu beserta saya dan saudara. Amin. Allah selalu beserta kita, meskipun kita tidak melihat secara kasat mata, tetapi penyertaannya sempurna di dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita menyanyikan satu lagu pujian, penyertaan-Mu sempurna dalam hidupku Tuhan. Aku Haleluya. percaya meskipun keadaan dunia sedang bergoncang, tapi kuasa Tuhan, janji Tuhan, kebenaran firman Tuhan ada di dalam hidupku. Kita nyanyikan pujian ini, refnya saja. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin-Mu selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin-Ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu
pujian dan penyembahan kami ya Tuhan bisa naik di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan melayani dengan firman-Mu ya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu ya Tuhan, supaya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu itu berasal dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang akan sama-sama kita dengarkan pada saat malam hari ini kita akan lihat di dalam kitab Yoel pasalnya yang kedua. Yoel pasal 2, kita akan membaca ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 14. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allah. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu, pemuda remaja, dimanapun kita berada, dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GPD Kasih Karunia yang ada di rumah kita masing-masing. Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang kita baca ini adalah seruan untuk bertobat. Ya. Dalam kitab pasal 1, dalam kitab Yoel ini, kalau kita perhatikan di situ, Yoel sedang menceritakan tentang bangsa Israel yang mengalami kelaparan yang luar biasa. Kenapa mereka mengalami kelaparan yang luar biasa? Karena hasil panen yang ada di ladang mereka semuanya dimakan habis oleh belalang-belalang. Dan datangnya belalang-belalang itu, kalau kita melihat di dalam pasal pertama, itu adalah bentuk hukuman Tuhan atau teguran Tuhan kepada umat-umat Tuhan karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Nah, kita melihat hari-hari ini ya, hampir semua negara yang ada di muka bumi ini mengalami masalah COVID-19. Dan baru-baru ini kita juga menyaksikan bagaimana peristiwa yang ada di Cina yang sangat mengerikan. Nah, kalau kita melihat peristiwa demi peristiwa yang sedang terjadi, Tuhan berbicara kepada manusia untuk menyadarkan manusia. Ya. Kenapa? Karena Tuhan sudah pakai pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi manusia sepertinya acuh tak acuh dengan pemberitaan firman. Nah, kemudian Allah mulai memakai alam ini untuk berbicara kepada manusia, supaya manusia sadar bahwa apa yang kita kejar di dunia ini, harta, kekayaan, pangkat, dan kedudukan, itu tidak bisa menjadi jaminan hidupmu. Engkau tidak bisa bergantung dari apa yang engkau sudah capai, apa yang engkau miliki sekarang ini. Karena kalau Tuhan yang berbicara, maka tidak ada kekuatan manusia manapun yang bisa menghentikannya. Tidak ada kekuatan manusia manapun yang bisa membuat kita bisa luput dari semuanya itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara dalam Tuhan, nah kita melihat keadaan sekarang ini, keadaan yang sulit hari-hari ini, justru membuat orang Kristen bukan semakin hari semakin sadar akan keadaannya, bahwa ternyata Tuhan sedang memakai alam dengan keadaan-keadaan yang berbagai macam penderitaan,
Sekarang ini kita sedang berhadapan dengan COVID-19 yang begitu merajalela. Tetapi kembali kepada firman Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang kelima, Alkitab berkata bahwa akan datang masa yang sukar. Tetapi masa sukar itu ternyata bukan menyadarkan manusia supaya mereka mencari Tuhan. Bukan mereka sadar bahwa ternyata segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya bersifat sementara dan tidak bisa menjadi pegangan hidup. Tetapi dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5 di sana mengatakan bahwa keadaan yang sukar justru membuat manusia semakin egois, ya, mementingkan diri sendiri, tidak lagi peduli tentang yang namanya kasih. Mereka bisa beribadah, mereka bisa berdoa, tetapi hanya sebatas rutinitas saja. Keadaan manusia mulai berubah dengan keadaan zaman sekarang ini. Bukannya manusia sadar kemudian kembali mengintrospeksi diri, tetapi semakin mementingkan diri sendiri. Sehingga Allah terus bergerak untuk menyadarkan manusia. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, yang kita temukan di hari-hari ini, apa yang kita bisa lihat dengan mata belum tentu itu sama seperti apa yang ada di dalam hati. Banyak orang berbicara tentang kebenaran, banyak orang berbicara tentang takut akan Tuhan, banyak orang berbicara tentang Tuhan dan percaya kepada Tuhan, tetapi hanya sebatas mulut, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Ya. Kenapa kita bisa berkata hati mereka jauh dari Tuhan? Karena mereka bisa berbicara tentang hal-hal rohani. Bahkan mungkin mereka bisa hafal ayat-ayat firman Tuhan. Tetapi perilaku mereka, tindakan yang mereka jalankan atau lakukan, menunjukkan bahwa mereka bisa berbicara tentang firman Tuhan. Mereka bisa berbicara tentang pengenalan akan Tuhan, tentang takut akan Tuhan. Tetapi perbuatan mereka lah yang membuktikan apa yang ada dalam hati mereka. Tindakan-tindakan yang mereka lakukan justru mencerminkan bahwa mereka tidak peduli dengan Tuhan. Mereka berusaha mengandalkan kekuatan sendiri, bekerja, ya, berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin uang. Karena mereka pikir bahwa kalau mereka punya banyak uang, mereka akan menikmati kesenangan, sukacita dan sebagainya. Tapi saya mau katakan sore hari di malam hari ini bahwa apapun yang engkau punya hari ini, itu adalah titipan Tuhan. Jangan sampai itu akan mengalihkan perhatianmu kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan ambil semuanya, baru engkau sadar bahwa ternyata kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan apa yang kita bisa miliki dalam dunia ini. Kembali kepada ayat pokok kita pada saat malam hari ini. Firman Allah kata dalam ayat 13, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukuman. Ada kalanya Tuhan izinkan kesulitan, penderitaan, bencana alam dan sebagainya untuk menyadarkan manusia. Makanya kesempatan malam hari ini kita berkata bahwa mari kita berbalik kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar berbicara tentang Tuhan, ya, berbicara tentang firman Tuhan, tetapi tindakan kita lah yang menunjukkan bahwa kita benar-benar mau sadar dan berbalik kepada Tuhan. Di ayat 12 berkata bahwa orang berbalik kepada Tuhan itu dilihat dari kesungguhan hatinya untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan, menjalin hubungan dengan Tuhan. Bahkan dia berkata dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Ini bukti seseorang ketika dia mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Maka dalam ayat 13 kata, koyakkan hati. Kenapa harus hati yang dikoyakkan kata firman Tuhan? Karena Tuhan mau agar supaya dengan kesulitan, penderitaan, bencana alam dan sebagainya,
Itu akan menyadarkan hati kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, dimanapun kita berada, supaya kita mau datang kepada Tuhan, supaya kita mau datang mencari Tuhan. Koyakan hati itu artinya bahwa kita datang memohon pengampunan Tuhan, memohon pemulihan Tuhan dengan segala kerendahan hati, dengan hati yang hancur. Apa yang pemazmur katakan dalam Mazmur 51 ayatnya yang ke-19, mari kita lihat. Mazmur 51 ayatnya yang ke-19, dia katakan begini. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ketika Yoel berkata, koyakanlah hatimu, Yoel sedang menyadarkan manusia pada waktu itu bahwa mereka harus datang berbalik kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang hancur, yang menggambarkan kerinduan manusia untuk datang kepada Tuhan, untuk memohonkan kasih karunia Tuhan, memohonkan kemurahan hati Tuhan, supaya keadaan bisa berubah, supaya masalah-masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini, hari demi hari semakin membaik. Karena tidak ada manusia yang bisa merubah keadaan sekarang ini menjadi lebih baik. Dan kemudian tidak ada manusia yang bisa menjamin bahwa kalau saya berbuat begini, kalau saya berbuat begitu, maka ini akan berhenti, itu akan selesai dan sebagainya. Tidak ada. Yang perlu kita lakukan di hari-hari ini, melihat keadaan dunia yang Alkitab kata semakin bergelora untuk menyadarkan manusia, maka Yoel katakan, koyakan hatimu. Karena mungkin hati kita terlalu fokus kepada hal-hal yang bersifat sementara, ya, dan kita mulai kehilangan, ya, tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu mencari keselamatan. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, koyakan hati itu artinya bahwa Tuhan ingin kita memiliki kesadaran. Kita harus sadar dalam hidup kita bahwa tidak ada yang bisa mengubah keadaan seperti sekarang ini. Hanya Tuhan satu-satunya yang bisa menghentikan, yang bisa merubah keadaan yang kacau menjadi baik. Ketika murid-murid Tuhan sedang diombang-ambingkan oleh gelombang yang besar, yang mengancam keselamatan mereka, mereka mulai berteriak, mereka membangunkan Yesus. Dan ketika mereka membangunkan Yesus, apa Yesus katakan? Kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Ketika melihat gejolak murid-murid Tuhan yang ketakutan karena terancam binasa, maka kemudian Tuhan katakan, tenang, ya, diamlah. Ketika Tuhan katakan tenang dan diamlah, Alkitab berkata air dan danau, ombak, angin itu menjadi reda. Artinya bahwa Yoel sedang menyadarkan kita, yang Tuhan mau adalah koyakan hati, ya. Tuhan mau supaya hati kita kembali kepada Tuhan, sadar bahwa kita tidak bisa mengubah keadaan seperti ini, dan yang bisa mengubah adalah Tuhan. Yang kemudian kita harus sadar bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Sebab Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima dia katakan bahwa sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Semakin kita jauh dari Tuhan, maka semakin kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mungkin berkata, ya, saya jarang ke gereja, saya jarang ibadat, jarang melayani Tuhan, tetapi penghasilan saya luar biasa besar, ya. Saudara dalam Tuhan, saya katakan di awal bahwa hidup manusia tidak bergantung dari seberapa besar harta kekayaan yang engkau bisa miliki, yang engkau bisa capai. Karena ketika Tuhan mau ambil, maka Tuhan tidak butuh waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi Tuhan bisa ambil itu dalam hitungan menit. Dan ketika Tuhan ambil,
maka engkau tidak punya kekuatan untuk bisa menahan, untuk bisa menghalangi tangan Tuhan bekerja. Gak bisa. Jangan sampai kita sadar ketika Tuhan ambil semua yang sudah kita kerjakan, ya, yang justru membuat kita tidak lagi fokus kepada Tuhan, tapi fokus kepada apa yang kita bisa capai di dunia ini. Kita harus sadar bahwa kita butuh Tuhan. Nah, orang yang sadar bahwa dia butuh Tuhan, dia tidak mungkin berdiam diri. Dia tidak mungkin bermasa bodoh. Sekalipun kita sekarang ini tidak bisa beribadah secara offline, tetapi ada ibadah online. Kita harus memberikan waktu, menyediakan waktu untuk kita duduk di kaki Tuhan, untuk kita ikut beribadah bersama-sama, walaupun secara online. Sebab kami, hamba Tuhan, tidak melihat siapa jemaat-jemaat yang ikut ibadah. Tapi percayalah, ada mata Tuhan yang melihat dimanapun engkau berada. Apakah engkau benar-benar ikut beribadah, ya, dengan segenap hati, atau sekedar nonton, oh ada ibadah online di gereja yang disiarkan nanti di YouTube. Kita nonton aja. Kita sambil nonton, kita berpikir seperti nonton sepak bola, nonton sinetron dan sebagainya. Kita pasif, tidak ketika ibadah yang kita lihat di HP, memuji Tuhan, bertepuk tangan, berdoa, kita hanya duduk, ya, mata melotot ngeliatin, ya, dan tidak mau berbuat apa-apa. Dan kita berkata, saya sudah beribadah. Orang yang butuh Tuhan bukan seperti itu. Orang yang butuh Tuhan adalah orang yang punya kerinduan. Nah, sebab itu kenapa Yoel berkata, koyakan hatimu, supaya kita sadar bahwa kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Karena tanpa Tuhan, maka semua yang kita kerjakan itu akan menjadi sia-sia. Kemudian selanjutnya, kenapa Yoel katakan koyakan hatimu? Kita harus sadar bahwa kita ini banyak kekurangan, kita ini banyak kesalahan, banyak dosa di hadapan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan berbicara melalui alam ini, seharusnya kita sadar bahwa ini karena akibat perbuatan manusia yang tidak lagi memperdulikan Tuhan. Sehingga Tuhan mesti pakai alam dulu, kemudian kita bisa sadar. Karena pendeta-pendeta itu berteriak, hamba-hamba itu berteriak, ya, kita acukan, kita anggap biasa. Kita anggap ini kan yang ngomong manusia. Oh, ini bisa-bisanya pendeta, bisa-bisanya gembala atau ibu gembala atau majelis sebagainya. Tapi kalau Tuhan yang berbicara, maka konsekuensinya kita bisa kehilangan harta, kita bisa kehilangan nyawa dan sebagainya. Kalau pendeta yang ngomong, ya, tidak mungkin membuat hartamu hilang. Makanya banyak orang pandang remeh, dengar khotbah-khotbah di gereja, dengar khotbah-khotbah di YouTube, karena mereka pikir yang berbicara itu hanyalah manusia. Nah, sekarang kita melihat alam sedang berbicara. Ya, Tuhan pakai alam. Nah, kalau Tuhan sudah pakai alam, konsekuensinya kita kehilangan. Ya, jangan sampai itu terjadi. Dan ketika itu Tuhan izinkan, Yoel katakan itu karena mereka jauh dari Tuhan. Yoel pasal pertama menyadarkan umat Tuhan. Ketika mereka berusaha di kebun, kemudian datanglah belalang-belalang makan habis, mengambil hasilnya. Kita mungkin sekali berkata bahwa oh, saya nggak ada di Indonesia nggak ada belalang. Tetapi belalang bisa dalam bentuk yang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, koyakan hatimu sebelum terlambat. Sebelum engkau kehilangan, koyakan hatimu. Sadarlah bahwa kita butuh Tuhan. Sadarlah bahwa kita ini banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak dosa. Supaya apa? Supaya belas kasih Tuhan turun dalam hidup kita. Sehingga benar-benar kita boleh melihat kembali, ya, lawatan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nabi Yoel berkata bahwa koyakan hati itu artinya bahwa sadar bahwa kita butuh pengampunan yang dari Tuhan. Kita butuh, sebab tidak ada manusia yang bisa memberi pengampunan.
Tidak ada manusia yang bisa menebus kita dari segala kesalahan kita yang kita buat. Hanya dengan datang dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan, memohon anugerah Tuhan, maka kita akan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Koyakan hati itu artinya bahwa kita sadar bahwa kita sudah jauh dari Tuhan, sehingga banyak masalah yang terjadi, banyak hal-hal yang terjadi yang tidak pernah kita bisa pikirkan sebelumnya. Sebenarnya itu menyadarkan kita bahwa kita sudah jauh dari Tuhan. Kenapa? Selama ini terlalu sibuk dengan kesibukan kita masing-masing, dan kita nggak punya waktu untuk Tuhan. Makanya Yoel katakan yang dikoyakan itu hati. Kenapa? Hati adalah sumber dari segala sesuatu yang kita rencanakan dan yang kita mau kerjakan. Ya. Koyakan hati itu, Yoel katakan bahwa kita sadar bahwa kita ini anak Tuhan, tetapi banyak hal yang kita abaikan. Kita tidak taat lagi kepada firman Tuhan. Tetapi saya percaya, kalau malam hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, malam hari kita masih punya kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan, berarti kita masih punya kesempatan untuk bertobat. Siapapun kita harus sadar bahwa kita banyak kekurangan, banyak kelemahan di hadapan Tuhan, dan Tuhan mau kita sadar. Kita harus koyakan hati kita supaya kita datang dengan hati yang hancur, datang dengan hati yang remuk kepada Tuhan. Karena pemazmur berkata dalam Mazmur 59:19 bahwa hati yang hancur, hati yang patah tidak akan dipandang hina oleh Tuhan. Artinya bahwa Tuhan memperdulikan setiap anak Tuhan, orang percaya yang datang dengan segala kerendahan hatinya kepada Tuhan untuk minta pemulihan dari Tuhan. Dan ketika ayatnya yang ke-14 dia berkata begini, ya, siapa tahu dengan kita datang dengan segala kerendahan hati, dengan hati yang hancur, dengan hati yang patah, hati yang remuk, Alkitab katakan siapa tahu mungkin Tuhan mau berbalik dan Tuhan mau menyesal akan segala sesuatu yang Tuhan izinkan kita alami hari-hari ini. Dan dia tinggalkan berkat buat saya dan saudara. Kata berkat di situ itu bisa berbicara tentang pemulihan. Kata berkat di situ bisa berbicara tentang pembaharuan, pengampunan yang Tuhan berikan. Sebab ayat 13 berkata, Ia pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Dalam ayat yang ke-18 dia berkata begini, kalau kita datang dengan mengoyakkan hati di hadapan Tuhan, maka Allah yang penuh kasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, berjanji dalam ayat 18-19 dia berkata begini, Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan ia belas kasihan kepada umatnya. Ayat 19, Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Dan aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri yang kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, janji Tuhan bahwa kalau kita datang mengoyakkan hati kita kepada Tuhan, datang dengan hati yang hancur kepada Tuhan, dengan penuh kerinduan untuk dipulihkan, untuk dibaharui oleh Tuhan, maka Tuhan berkata, aku akan mengirimkan gandum, anggur, dan minyak. Ini adalah kebutuhan hidup manusia. Kalau kita benar-benar memiliki kerinduan untuk diubahkan, maka saya percaya keadaan akan semakin baik dan semakin baik. Dan ketika keadaan semakin baik, maka tidak hanya keadaan yang menjadi baik, tapi Tuhan sanggup memulihkan usahamu, Tuhan sanggup memulihkan pekerjaanmu, dan Tuhan juga sanggup memulihkan keluargamu.
dimanapun engkau berada. Oleh sebab itu, malam hari ini, mari kita datang dengan segala kerendahan hati, mengakui bahwa kita ini butuh Tuhan. Sadar bahwa tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sadar, tidak ada yang bisa menjamin untuk mengampuni, untuk membebaskan, menebus kita. Hanya Tuhan yang mampu membasuh dosa-dosa kita yang merah seperti kermisi dan menjadi putih seperti salju atau seperti bulu domba. Puji nama Tuhan untuk memberkati kita semua, dan kita akan mau berdoa buat firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Dari barat engkau membuang dosaku. Amin. Haleluya. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Amin. Haleluya. Oh, jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosa. Amin, amin, haleluya. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Amin, haleluya. Kau tak pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Jauh timur dari barat engkau membuang dosa. Tak kau hitungkan kesalahanmu. Oh, jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanmu. Amin, haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Amin, haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu. Amin, amin, haleluya. Tak kau pandang hina
pulih bagi nama Biar belas Tuhan. kasihan-Mu Bapa memenuhi hati kami. Amin. Biar Belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Yang belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, benar kami terima firman-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa, kekurangan, kelemahan, kebodohan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah belas kasihan-Mu ada buat kami. Biar dosa-dosa kami merah seperti kirmisi, akan putih seperti bulu domba ya Tuhan. Ampuni bangsa ini ya Tuhan. Ampuni Tuhan rakyat Indonesia kami ya Tuhan. Agar belas kasihan-Mu tercurah buat bangsa kami. Agar keadaan di Indonesia ini Tuhan, Tuhan Engkau pulihkan, Engkau pulihkan, Engkau pulihkan ya Tuhan. Kami mau lebih lagi dengar-dengaran, kami mau lebih lagi taat kepada-Mu, kami mau lebih lagi mencari ya Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber berkat, Engkaulah sumber kesehatan, sumber segala-galanya. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau ya Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap berharap, bersandar dan mengandalkan Engkau ya Tuhan. Pulihkan bangsa dan negara kami, pulihkan Indonesia ini Tuhan. Kami mengangkat tangan buat pasien COVID yang ada Tuhan, yang masih ada di rumah sakit, yang di ruang ICU, di ruang perawatan, yang di rumah masing-masing Tuhan. Kami berdoa Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan statistik untuk COVID ini cepat menurun ya Tuhan, bahkan cepat hilang dan cepat pulih Indonesia
kami boleh menerima lawatan terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan, ada banyak jiwa-jiwa bertobat mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang jauh daripada Tuhan kembali kepada jalan-Mu, yang jauh daripada Tuhan kembali dalam pelukan-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh melihat keselamatan besar terjadi di Indonesia kami. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan menyelesaikan ibadah ini dan Kau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai tamatnya. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan yang di rumah masing-masing, kita angkat tangan semua, terima berkat Tuhan malam hari ini. Sebab itu terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menerima berkat Tuhan malam hari ini. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Oh Bapa, terima kasih. Oh Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Tetap semangat. Tuhan Yesus